warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku Dharmakan, Dharmaku ku Pertikan. Salam Pramuka. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan saya Diki Prabowo Wicaksono dari Pramuka Wijaya dan Saya Rohmakus Iriana dari Pramuka Tunggawijaya Universitas Negeri Semarang. Dengan semangat dan hati yang gembira, tetap kita patuhi protokol kesehatan di tengah pandemi seperti ini dengan menerapkan 5M, memakai masker. Loh, Kak Roma nggak pakai masker nih loh. Nah, kebetulan dengan kegiatan podcast kali ini saya menggunakan face shield, Oh gitu Kak. Ya. Yang kedua itu mencuci tangan. menjaga jarak. Nah, kita ini terlalu dekat-dekat ya Kak Diki, kita agak menjauh ya. Ya Kak untuk Roma, menjaga jaga jarak. kesehatan kita masing-masing. Nah, Baik. selanjutnya menjauhi kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Sebenarnya itu kita di mana sih Kak Diki? Ya Kak Roma, sekarang kita berada dalam laboratorium kepramukaan PKN FIS. Nah, di sini tuh mau ngapain di lab? Ya Kak Roma, di sini kita mau bahas-bahas seputar penugasan OKPT. Nah, penugasannya seperti apa sih Kak Diki? Penugasan-penugasan itu tercantum dalam rangkaian kegiatan OKPT 2021 Kak Roma. Wah, menarik sekali ya. Wah, pada saat itu TM OKPT kita pernah dikenalkan dengan jargon Kak Diki. Betul sekali Kak Roma. Nah, jargonnya seperti apa sih Kak Diki? Apa langsung saja kita praktekkan ini Kak Roma? Langsung saja. Yuk Oke, kita- baiklah. OKPT 2021. Be a figure, keep the culture for the future. Oh ya. Nah, tadi kan sudah mendengar nih jargon yang membuat kakak semangat, ya kan Kak Rohma? Tentu saja Kak Diki. Pasti dong, tentunya kakak-kakak sudah semangat semua dong. Ya, di awal kan tadi kakak sudah membahas nih mengenai kenapa sih diadakan podcast 2021 ini. Nah, tengah hadir bersama kita pembina yang memiliki pengalaman yang luar biasa dan juga riwayat pendidikan yang sangat luar biasa. Dimulai dari KMD di Pusdiklatda Jawa Tengah, KML di Pusdiklatnas Cibubur, KPD di Pusdiklatnas Cibubur, dan sekarang beliau menjabat sebagai Andu Korhum Kuarda Jawa Tengah. Nah, di Universitas Negeri Semarang ini beliau menjabat sebagai Ketua Gugus Depan Pramuka Wijaya Tunggawijaya. Nah, selain itu, beliau juga menjabat sebagai Ketua Lab Pramuka PKN FIS. Wah, lab yang ini Kak. Iya, benar sekali Kak, lab yang sangat mewah ini loh. Wah, penasaran? Langsung Penasaran? saja kita sambut Kak Nur Rahmat Isdaryanto. Apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Pramuka tak kenal bersusah. Apa guna keluh kesah? Wah, luar biasa. Terima kasih. Ini yang luar biasa itu adalah para pembina Pramuka Indonesia. Dia sekaligus juga melakukan pendekatan pendidikan itu melalui seni budaya. Maka banyak sekali lagu-lagu Pramuka yang diciptakan, dan kalau kemudian orang sudah membaca buku Scouting for Boys ya, karya dari Baden Powell ini, begitu cerdas ya kakak yang menciptakan lagu ini, karena berbicara tentang be prepare, bahwa pengalaman-pengalaman kepramukaan yang begitu banyak itu ditujukan agar generasi setelah kita lebih baik daripada kita. Itu juga yang dikaitkan dengan OKPT, memastikan bahwa mahasiswa baru UNES 2021 sebagai generasi yang lebih baik daripada kita. Maka tanggung jawab Pak Nur sebagai pembina adalah menyiapkan sebaik-baiknya melalui pendidikan kepramukaan di dalam OKPT kali ini. Dan pembahasannya melalui laboratorium yang di dalam PKN ini merupakan cikal bakal dari gugus depan 1411 1412 Universitas Negeri Semarang, sehingga insya Allah secara akademik
pengembangan kurikulum OKPT dikawal oleh para pembina-pembina yang berpengalaman. Nah, mungkin suatu saat kita bedah banyak sekali kegiatan yang ditujukan, dan ini menjadi buku nasional bestseller berisi tentang pengalaman-pengalaman, penugasan-penugasan begitu ya, yang tujuannya adalah be prepare, mempersiapkan generasi tunas-tunas muda agar lebih baik daripada kita. Dengan lantunan lagu seperti itu ya Kak, sangat luar biasa makna dari Scouting Out for Boy ya Kak. Ya, termasuk sebenarnya kecerdasan dari para pembina selain apa gunaku kesah adalah lagu di sini senang, di sana senang, karena seorang pramuka itu sudah prepare, mempersiapkan segala keadaan melalui latihan-latihan pengalaman yang meliputi olah pikir, olah rasa, olah jiwa, olahraga. Kalau dalam pramuka namanya sesosip, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik salah satunya. Nah, ada menari ya, seperti gambar di tempat ini. Nah, ya akhirnya dalam pemahaman ini OKPT kita susun berdasarkan orientasi kepramukaan dengan pertanggungjawaban pendidikan. Segala kegiatannya dipertanggungjawabkan untuk membuat generasi tunas-tunas muda mahasiswa baru UNES 2021 agar memiliki bekal pengalaman agar menjadi generasi yang lebih baik daripada saya. Luar biasa ya Kak. Apa sih Kak, pendidikan kepramukaan itu di perguruan tinggi ada kaitannya dengan OKPT pada tahun 2021 ini Kak? Ya, OKPT sebagai orientasi kepramukaan perguruan tinggi merupakan program satu-satunya yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Dan menurut data Gerakan Pramuka atau Scouting, organisasi kepanduan terbesar di dunia, sekarang kita mendudukinya. Salah satu negara atau organisasi gerakan pramuka terbesar di dunia. Dan UNES adalah gudeg terbesar di Indonesia. Gudeg lengkap, juga gudeg terbuka. Itulah kemudian mengapa perlu melakukan orientasi kepramukaan perguruan tinggi yang sejarahnya dengan dinamikanya kurang lebih sudah berlangsung ya lebih dari 35 tahun. Lama. Luar biasa sekali ya Kak. Lalu apa sih arti penugasan itu Kak dalam OKPT? Penugasan dalam OKPT. Nah, OKPT sendiri disusun sebagai pelengkap. Ya, ingat Gerakan Pramuka ada di wilayah pendidikan nonformal, UNES dalam wilayah bidang pendidikan formal. Hebatnya ini menyatu, sehingga harapannya mahasiswa baru sebagai peserta didik, sebagai mahasiswa di UNES, kalau di dalam Gerakan Pramuka usianya adalah posisi penegak untuk mahasiswa baru, karena umurnya kan belum sampai 20 ya. Kecuali yang mahasiswa pasca untuk 2021 dia menjadi golongan dari pramuka Pandega. Mungkin yang sudah S3 yang masuk 2021 ini untuk yang pasca adalah sudah masuk jajaran pramuka dewasa. Dia bisa menjadi pembina, instruktur, pamong dan lain sebagainya. Nah, menyatunya satuan pendidikan formal non formal ini akan memberikan bekal bagi peserta didik. Kalau dalam hal ini adalah mahasiswa baru, berarti memiliki bekal untuk masa depan yang lebih cerah. Akan membekali lewat Gerakan Pramuka itu adalah memperkuat capaian lulusan dari prodi. Ingat, UNES merupakan LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang diperluas mandatnya. Tadinya namanya IKIP, khusus untuk mencetak tenaga-tenaga pendidikan. Ya, kemudian dikembangkan ada dibuka ilmu murni. Kalau yang
kaitannya dengan kependidikan, ini sekaligus akan memperkuat capaian lulusannya. Ingat, menjadi guru berarti dia memiliki kompetensi yang utuh. Kompetensi yang utuh di dalam sekolah salah satunya adalah membina ekstrakurikuler wajib ya. Ekstrakurikuler wajib yang namanya pramuka. Sehingga lulusan UNES otomatis memiliki kompetensi itu. Maka adik-adik mahasiswa baru memiliki kompetensi itu dengan bergabung nantinya ya itu di gugus depan UNES. Nah, sekarang kaitannya dengan orientasi kepramukaan perguruan tinggi ini untuk memperkenalkan bahwa gugus depan yang berpangkalan di perguruan tinggi itu khususnya di UNES, sistem pendidikannya dan lain sebagainya berbeda ketika adik-adik penegak masih di SMA. Nah, tadi ditanyakan, lalu apa kok ada penugasan di dalam OKPT? OKPT adalah bagian dari pendidikan. Penugasan adalah bagian dari struktur pendidikan. Pendidikan di dalam kepramukaan itu adalah interaktif progresif. Yang kemudian dipahami kalau nanti baca buku Scouting for Boys ini pengalaman-pengalaman. Tidak cuma teori, tetapi peserta didik harus mengalami. Dengan mengalami dia do ya, namanya dora, do. Kemudian observasi, bagaimana merasakan pengalaman itu. Kemudian berpikir, reflektif, kemudian apply. Itulah hidup yang terus-menerus interaktif dan progresif. Jadi posisi penugasan adalah posisi dalam rangka pendidikan kepramukaan. Nah, nanti tinggal dibahas. Kok ada penugasan ini apa sih Kak? Nah, silahkan nanti bertanya apa itu. Nah, tadi sempat disinggung oleh Kak Nur terkait budaya ya Kak, dengan tema OKPT tahun ini yaitu aktualisasi nilai kepramukaan dengan edukasi budaya. Nah, di sini itu filosofi dari penugasan di OKPT sendiri itu apa ya Kak? Kan ada 2 penugasan ya Kak, ada tali dan juga menari. Nah, itu tadi apa yang ditanyakan kebanyakan dari para tunas-tunas muda mahasiswa baru UNES 2021 terkait tali dan juga menari. Nah, ya? kita ambil contoh ini ya. Nah, ini tari, ini tali ya, ini tali. Lengkapnya adalah pembuatan tali. Kalau di dalam pramuka namanya pioneering. Bagian dari kecakapan pramukaan. Ini macam-macam nanti. Ya, pembuatan macam-macam tali, ya, termasuk dalam kegunaan sehari-hari maupun di dalam aksesoris membuat gelang dan seterusnya, menali dan seterusnya. Dan fungsi tali itu salah satunya adalah menyatukan. Kalau tidak menyatukan, aksesoris, keindahan. Nah, terkait dengan pioneering tari warok ini nanti ada filosofinya. Jadi 2 penugasan ini, orang mau melakukan menari, setidak-tidaknya dia akan melengkapi kebutuhannya. Untuk masa depan, lengkapi kebutuhan itu melalui pendidikan di sekarang. Ya. Jadi itu sebagai kelengkapan untuk mempersiapkan agar kalau dia menari, ada hal-hal yang dia buat. Dan nanti akan kita lihat apa filosofinya tari. Kenapa kok tari warok begitu ya? Nah, kita mulai dari mana? Nah, dari talinya dulu ya, yang lainnya atau dari mana? oke, baik Kak. Nah, ini kan sudah banyak sekali nih muncul beberapa pertanyaan yang dari mahasiswa-mahasiswa baru Kak. Nah, mengenai dengan tali itu Kak. Untuk pertanyaan pertama ini ada, apa sih Kak harus tali pramuka yang digunakan Kak? Bagaimana prinsip misal tidak ada tali pramuka seperti itu Kak? Ya. Pertama, di dalam pendidikan kepramukaan itu ada namanya instruksi, karena itu bagian dari sistem pendidikan. Instruksinya kalau tidak keliru, instruksi pendidikan ya, itu membuat tali warok, dadung warok, ya, atau kolor warok, namanya macam-macam berdasarkan budaya itu. Nah, pertanyaan yang pertama tadi dikatakan, kenapa kok membuat tali? Ya, tadi dikatakan orang mau melakukan sesuatu harus siap. Nah, dalam hal ini yang dicontohkan adalah mau melakukan tari warok. Nah, salah satunya ya, aksesoris di dalam tari itu adalah dadung dan seterusnya. Walaupun ini punya makna yang berbagai macam. Nah, di dalam kepramukaan, tali ini merupakan bagian ya dari kecakapan yang tadi Kak Nur bilang sebagai pioneering.
ya menyatukan tongkat-tongkat, membuat jembatan dan sebagainya. Fungsinya sangat banyak sekali. Nah, ini fungsi yang paling sederhana adalah memintal tali, yang kemudian dikenal adalah tali pramuka. Menjadi apa? Menjadi dadung. Nah, ini Kak Nur juga sudah buat, jadi ya sudah buat Kak Nur ini dadung warok, tali warok pioneering ya. Untuk tali warok yang ini mengandung filosofi. Coba ini sekarang. Ini tali pramuka ya, ini tali pramuka. Maaf ya, tak lempar. Coba ditangkap. Siap Kak? Ke pramuka. Tangkap. Iya. Ini juga ditangkap. Ya. Anggap tali-tali ini adalah sebagai pribadi-pribadi. Kalau mereka mau dikumpulkan, coba dikumpulkan dulu. Kumpulkan. Ya, kalau hanya berkumpul saja, ini bisa menjadi kerumunan, belum memiliki kesamaan cipta. Maka untuk berkumpul, pertama sebagai warga negara, kita simbolikan mengapa tali warok ini ya di tiap-tiap bagiannya ini ada 4 tali. Itu mewujudkan bahwa warga negara Indonesia harus setia kepada 4 konsensus. Apa itu? Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini sebagai warga negara, karena pramuka Indonesia adalah warga negara Indonesia. Pramuka adalah manusia Pancasila. Nah, di dalam kepramukaan ya, kalau ini memang nanti mau betul-betul serius di dalam menjalankan pendidikan kepramukaan, berpegang pada 4 prinsip dasar kepramukaan, termasuk mengapa kok dibuat tali warok itu berdasar pada prinsip dasar kepramukaan, kepada takwa kepada Tuhan, peduli kepada bangsa negara, peduli pada diri sendiri, pengamalan kode kehormatan. Itulah mengapa maknanya di sini ada 4 konsensus kebangsaan, prinsip dasar kepramukaan. Yang kalau hanya didiamkan saja ya mungkin nggak bersatu, karena fungsi tali salah satunya adalah untuk menyatukan. Maka kemudian ada lilitan dan jumlahnya 3. Itu di dalam pramuka adalah satya. Karena adik-adik adalah pramuka penegak. Satyanya ada 3, Tri Satya. Ini gambaran dari Tri Satya. Jadi dari manapun datangnya, tidak peduli itu dari mana, tingkat ekonominya seperti apa, dulu SMA-nya dari mana, sepanjang punya komitmen untuk membangun Indonesia yang cerah dengan konsensus 4, Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan mengembangkan diri di dalam pendidikan kepramukaan, setia pada prinsip dasar kepramukaan, dengan janjilah mereka bersatu. Dengan janji itu. Sehingga kalau dilihat, kalau membuat tali warok ini, kalau dilihat satu persatu panjang, tapi ketika kemudian dililitkan menjadi pendek, itu adalah sebagai salah satu bentuk pengorbanan. Itulah salah satu contoh aktualisasi nilai-nilai kepramukaan dalam edukasi budaya. Jadi kita mengambil metanya ya. Jadi tidak langsung itu apa gitu, tapi direnungkan. Itulah ciri khas pramuka penegak. Kayolah kolemu, tentukan masa depanmu, Anda mulai memilih, dan tetapi Anda juga bertanggung jawab dan setia kepada nilai. Mengapa tali? Ya, karena tali ini, siapa yang berpegang teguh kepada tali, ya tali yang dimasukkan ini kalau yang Islam, ya itu berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Kalau NKRI berpegang teguhlah kepada tali 4 konsensus tadi itu. Insya Allah kalau berpegang teguh pada Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar, dan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia nggak akan tercerai-berai dengan aneka suku bangsa yang ada. Termasuk Anda datangnya dari mana, sepanjang punya komitmen, prinsip ini kita menyatu. Itulah tali, menyatukan kita, persatuan Indonesia. Nah, untuk tali seperti itu kurang lebih. Banyak kakak-kakak yang bertanya, kenapa kita membutuhkan 6 tali atau harus jenis tali temali pramuka, Kak? Mungkin bisa. Baik, mengapa kok ada 4, kenapa ada 6? Kita itu sudah menjadi usia yang mampu berpikir. Karena rata-rata penegak itu
betul-betul kalau dalam agama ya itu sudah balik atau sudah mampu menggunakan berpikir yang relatif menuju sempurna. Sehingga setiap ada tugas, kok ada yang 4, ada yang 5. Ingat keterangan di dalam TM itu kan panjangnya. Ya, dari masing-masing lilitan yang ada di toko, yang ada di tempat itu macam-macam panjangnya. Padahal yang kita ukur kan bukan jumlahnya ini berapa lilitannya. Yang kita ukur adalah berapa jumlahnya, ya, panjang totalnya itu. Dan disitulah sebenarnya bagian dari do. Ya, jadi apa itu? Mengerjakan, ya, kemudian jadi tahu observasinya itu. Dengan observasi loh ternyata kok tali tempatku kalau satu lilitan panjangnya cuma sekian, oh kalau perintahnya adalah untuk membuat tali warok yang disesuaikan dengan masing-masing tubuh secara estetis dan seterusnya, itu kan tentu berbeda-beda. Disitulah kita diajak untuk refleksi berpikir. Jadi setiap penugasan di dalam kepramukaan bagian dari kiasan dasar di dalam pendidikan kepramukaan. Ada makna-makna dan harapannya dengan gembira mengerjakan apa yang dikatakan oleh panitia atau sangga kerja, oleh panitia OKPT, insya Allah Anda akan punya pengalaman, apalagi nanti kalau baca Scouting for Boys ini, wah Anda akan betul-betul memiliki bekal untuk mempersiapkan masa depan yang banyak skill, keterampilan, ya, spiritual, emosional, sosial, intelektual, fisik secara baik, masa depan yang bahagia. Itu ya makna dari penugasan talinya. Wah, sangat bermakna sekali ya Kak. Nah ini kan ada beberapa pertanyaan juga nih Kak, selain tadi mengenai filosofi tali itu ya Kak. Nah ini ada yang mengatakan bahwa Kak, saya keberatan misal membeli tali terlalu banyak seperti itu Kak. Dan yang tadi kan sempat dibahas sama Kak Nur untuk menerapkan prinsip dari do itu Kak. Mungkin dari kakak-kakak meminta penjelasan lebih jelas lagi Kak mengenai prinsip do itu Kak. Ya, adanya satu perintah yang dikerjakan oleh banyak tunas-tunas muda yang tersebar di seluruh Indonesia dalam kondisi perbedaan macam-macam, kemudian menimbulkan satu observasi pengalaman pribadi yang berbeda-beda. Orang menyatakan keberatan boleh, di dalam pendidikan boleh menyatakan keberatan. Cuman keberatannya di mana? Keberatan di mananya? Keberatan di harga Kak. Harga pertanyaannya. Untuk membuat satu tali ini kira-kira kalau total berapa? Kira-kira itu tidak sampai 100.000 Kak. Tidak sampai 100.000. Atau mungkin secara tepat mungkin nyampe 50.000? Tidak sampai Kak. Nah, disitulah sebenarnya kita sedang merefleksi kenapa ya harga tali kok bisa berbeda-beda di masing-masing tempat. Sebagai penegak kayolah kolemu, kamu ingin tahu, karena usia penegak itu usia untuk ingin tahu tentang dunia, adventure, tentang keindonesiaan. Kenapa bisa beda-beda ya? Di situ dia bisa memahami tentang konsep-konsep, kalau ini kaitannya dengan jual beli, dengan konsep-konsep ekonomi. Jadi di dalam OKPT itu kalau orang mau merenung, jangan tiba-tiba kami keberatan, tunggu dulu, kenapa ya bisa beda-beda gitu. Ya. Nah, kalau kemudian orang mengatakan misalkan, saya keberatan Kak karena saya nggak punya duit seperti itu, ya enggak apa-apa, tulis aja. Tetapi tunggu, Anda harus merenung, direnungkan. Ini sebagai pendidikan. Setiap pendidikan dan latihan, setiap perjuangan itu ada pengorbanan. Apakah kalau saya tidak mengerjakan itu sebanding dengan maksud tujuan dari pembuatan tali warok ini? Moga-moga kalau membaca buku Scouting for Boys atau pengalaman yang lain bisa memahami. Karena persoalan 100.000, 50.000 itu banyak, murah atau mahal itu relatif di tiap daerah. Justru relatif itulah yang kemudian direnungkan pada dirinya, refleksi. Ya. Apakah saya harus berjuang? Tetapi kalau sudah berjuang dalam tanda kutip ya, mati-matian begitu, kok ternyata juga nggak mampu juga, ya enggak apa-apa. Yang penting buat surat sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai
Dasa Dharma yang keberapa coba? Ya. Di Dasa Dharma kan ada? ke-9 Kak. Iya, yang bunyinya ada yang ingat? Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Artinya kalau betul-betul memang sudah mati-matian nggak bisa membuat tali ini, ya tinggal membuat pernyataan. Tetapi ingat, pernyataan Anda adalah pernyataan yang bertanggung jawab, dapat dipercaya, termasuk nanti dalam tanda kutip ya, orang tua tahu. Karena saya yakin orang tua Anda itu sungguh-sungguh bersinergi untuk kesuksesan masa depan Anda. Seperti tadi kakak bilang bahwa kita menginginkan adik-adik tunas-tunas muda lebih baik daripada kita. Orang tua tentu juga akan berpikir, oh kalau memang ini tidak bisa membuat, ya dengan ini ya membuat surat pernyataan. Ya, ditandatangani oleh orang tua sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dan justru ini data-data ini nanti akan kita kembangkan agar kita saling bisa bergotong royong. Bukan cuma masalah ekonomi, nanti dalam masalah-masalah pengembangan kepribadian menuju tunas-tunas muda yang hebat-hebat. Begitu. Jadi sekali lagi, gimana Pak keberatannya di mana? Kalau keberatannya adalah Kak, kaitannya tidak, di tempat kami nggak ada tali pramuka. Sebagai seorang penegak, dia punya alternatif dengan argumentasi. Itu yang ditulis. Sampai Pak kami di pucuk gunung betul-betul nggak ini, kami di kepulauan atau kami di mana betul-betul. Ya yang ada apa? Kepeksone misalnya tidak ada, ya rafia warna putih. Semua kan tergantung dari keadaan masing-masing yang ada pertanggungjawabannya, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Itulah makna aktualisasi nilai-nilai kepramukaan dalam edukasi budaya. Kaitannya dengan penugasan Taliwarok tadi itu. Dan ingat, ini moga-moga menjadi prestasi dari adik-adik mahasiswa baru UNES, tunas-tunas muda, bahwa membuat Taliwarok ini merupakan prestasi adik-adik ketika masuk UNES, ketika mengenal gerakan pramuka. Dan jerih payah dari adik-adik ketika membuat Taliwarok ini, kakak-kakak juga sudah memikirkan, jangan sampai itu sia-sia, tidak tercatat. Nah, nanti akan kita catatkan karya-karya dari adik-adik itu kepada lembaga prestasi Indonesia dunia. Ya, pioneering Taliwarok. Yang tentu akan dibuat banyak dan kalau disambung-sambung menjadi panjang. Sebagai gambaran dari seperti lagu dari Sabang sampai Merauke, sambung menyambung. Itu bagian kita mengikat Bhinneka Tunggal Ikaan. Moga-moga kerja keras dari adik-adik di dalam edukasi ya, kepada diri sendiri, lingkungan dan seterusnya, termasuk perjuangan di dalam membuat pioneering Taliwarok ini tidak sia-sia. Kakak-kakak sudah menyiapkan catatan tertulis, tinta emas ketika Anda mau masuk ke UNES. Apa itu? Karya jerih dari Anda dalam hal melaksanakan kegiatan kepramukaan itu tertulis sekali lagi di Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Nah itu, ini baru talinya. Ya, ada yang menyatakan gini Kak, itu kan talinya dipotong-potong ya Kak, dan setelah OKPT itu tidak terpakai. Nah, padahal fungsi tali itu banyak ya Kak Nur. Ya. Nah, itu bagaimana tanggapan dari Kak Nur? Ya, yang namanya tali itu tentu fungsinya kembali kepada masing-masing. Ya, apakah ini mau disimpan nanti setelah OKPT menjadi kenangan? Ya, kenangan, karena besok ini akan diceritakan kepada anak cucu. Dulu ketika ayah atau ibu ini masuk ke UNES membuat tali ini. Nah, ini itu ada maknanya. Ini adalah konsensus kebangsaan. Otomatis dia akan mengajarkan nasionalisme kepada anak cucunya. Ini adalah prinsip dasar kepramukaan. Dia mengajarkan, ayo ikut gerakan kepramukaan. Dan ini 3 trisatya, bahwa kita harus menjadi kesatria yang memiliki janji pada diri sendiri, bangsa, negara. Gitu. Jadi ketika ini mau disimpan, itu kembali kepada adik-adik tunas-tunas muda. Mau digunakan untuk kepentingan yang
lain mungkin yang mendesak ya nggak apa-apa. Yang penting sudah membuat tali warok sebagai bagian dari proses do. Karena antara yang mengalami dan tidak mengalami di dalam berbagai macam itu berbeda. Pengalaman-pengalaman itulah yang akan kemudian membuat kita ya memiliki pengalaman-pengalaman baru, memiliki refleksi dan juga mampu mentautkan dengan kejadian-kejadian yang lain. Yang jelas ini kiasan. Pendidikan itu kan tidak kemudian seperti apa yang ilmu pasti, tidak seperti itu saja ya. Tapi juga ada ilmu sosial yang semuanya harapannya menginspirasi bagi upaya-upaya masa depan yang baik bagi tunas-tunas muda. Itu tujuan dari kakak. Wah, bagus sekali ya kak. Nah ini kan juga ada beberapa pertanyaan nih kak terkait tadi kan sudah sempat disampaikan sama Kak Nur juga mengenai observasi itu kak. Di samping sisi bahwa pramuka penegak itu harus bisa mengembangkan dirinya seperti itu kak. Lalu di samping itu Kak Nur juga menyampaikan terkait bahwa di mana para mahasiswa, para kakak-kakak harus membuat lembar pertanggungjawaban. Nah, kepada siapa sih kak lembar pertanggungjawaban itu kami sampaikan? Apakah ke Dewan Adat ataupun ke Sangga Kerja seperti itu kak? Ya, nanti akan ada pengumuman ya dari Sangga Kerja. Sebenarnya kan itu pengumpulan ya, pengumpulan dari video atau penugasan ini sudah ada alamatnya. Nah nanti ya difoto saja, ya disampaikan kalau itu betul-betul memang tidak bisa sebagai bentuk pertanggungjawaban. Di dalam pramuka seperti itu, tidak mengerjakan itu tujuannya bukan harus mengerjakan itu, bukan, tetapi di situ ada proses pendidikan untuk menuju manusia dewasa, ada alternatif perjuangan, inovasi dan lain sebagainya yang pada titik tertentu itu bagian dari letak bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Ya, itu salah satu saja ya dari banyak nilai-nilai pramuka gitu. Ya, sudah disinggung terkait tali pioneering ya, pioneering tali warok, dan kita ada beberapa pertanyaan lagi terkait dengan selanjutnya tari warok kak. Nah di sini tuh kenapa sih harus milih tari warok untuk penugasan OKPT 2021? Ya baik, jadi di dalam metode kepramukaan itu interaktif, progresif. Yang disentuh, yang dididik, ingat pramuka itu bukan sekedar teori. Dia adalah life skill, keterampilan-keterampilan di alam. Maka ini Kak Nur ya, ini membawa berbagai macam alat. Ya sebelum nanti masuk, kenapa kok tari ini? Pramuka itu pendidikan yang dalam tanda kutip bukan cuma teori. Ya, bahkan dikatakan itulah pendidikan hidup yang ada di alam bebas, di alam luar. Sehingga keterampilan-keterampilan itu dimiliki, termasuk salah satu ini kalau bagi orang buskrap, ya mohon maaf ini sudah terhitung tidak berbahaya, cara membuat api, keterampilannya ya. Kemudian di dalam konteks ya sekarang sudah muncul juga, oh itu nanti di dalam konteks tertentu ketika orang mau minum itu hal juga sekarang dikembangkan dengan peradaban akibat dari pendekatan dengan budaya. Oh dulu gelas seperti itu, bahkan sekarang ada khusus dari kayu, ini tarik ya, diturunkan bisa ditarik. Ini orang akan mengenal nanti pengalaman-pengalaman seperti ini. Ya di sini ada alat komunikasi nanti ketika keluar ya, ketika bertenda itu di situ, itu ada skop ya, ada skop ya. Jadi kalau mohon maaf saya ambil ya. Ya orang akan mengenal nanti kalau kita bicara dulu ya tentang kegiatan kepramukaan di alam itu, dengan persiapan-persiapan, dengan alat-alatnya. Contohnya kelengkapan ini ya, sebagai salah satu contoh misalkan ya, ketika Anda menjelajah ya, sebagai kelengkapan pengembangan dari buku-buku ini sesuai dengan perkembangan peradaban ilmu teknologi ya, ini skopnya. Ini nanti bisa digantikan dengan mata kapak bisa digunakan ya. Ini contoh-contoh bahwa kegiatan-kegiatan kepramukaan dan mengenal di alam, dia nanti akan mengetahui untuk ini menggunakan alat apa, untuk ini menggunakan alat apa, dia serasi dengan alam. Termasuk di situ ada peso pramuka. Dan ingat di dalam risalah manusia, teman manusia awal ya peso untuk teman hidupnya. Setiap wanita mesti mengenal peso, dia masak.
Jadi jangan dianggap, oh pisau menakutkan, bukan. Pisau itu sebagai tool, alat kita di dalam kehidupan sehari-hari. Di sana kemudian ada juga kompor-kompor yang sekarang ya. Itu sebagai contoh. Nah, sekarang ini budaya. Budaya itu macam-macam mengenai alat-alat. Kalau di dalam Kuncara Ningrat kan ada alat-alat, termasuk seni budaya. Nah, setiap masyarakat itu mengekspresikan ya sistem of belief-nya itu mewujud dalam bentuk gerakan, dalam bentuk benda. Nah, salah satunya adalah mengapa kok memilih tali warok. Pertama, warok kita pilih dari sekian banyak, bukan berarti kita tidak mau belajar yang lain. Enggak, kali ini gitu ya, edukasi kita melalui warok. Dari asal katanya warok wawarah, artinya orang yang mampu memberikan tuntunan. Pramuka itu kan menjadi tuntunan. Makanya sampai ditulis nama pandu itu di dalam stansa lagu Indonesia Raya. Apa bunyinya nanti? Nanti lihat lagi. Ya, untuk majulah pandunya. Ya. Yang berikutnya kaitannya dengan persoalan budaya. Ya. Mengapa warok? Tadi dikatakan wawarah. Kalau bahasa Arabnya ya warok. Orang yang meper, yang menahan diri, menjauhi hal-hal yang terkait dengan dosa. Tetapi ingat, seorang warok ini selalu geladen. Geladen itu apa? Selalu olah pikir, olah rasa, olah jiwa, dan olah raga. Sehingga tari warok itu adalah bagian dari, kalau orang tari ya, itu ada wiromo, wiroso, wirogo. Bagian dari istilahnya itu mensinergikan dari unsur-unsur sosial yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Filosofinya warok itu dulu adalah banyak sekali versi, tetapi tadi ingat, antara tali dan warok ini ada tata hubungannya, termasuk mengapa banyakkan kemudian putih itu suci, kalau dalam pramuka suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Warna hitam sebagai pengikat adalah kesempurnaan, karena harapannya seorang warok ini adalah long life education seperti pramuka. Pramuka itu pendidikan yang nggak pernah selesai, karena ada pendidikan untuk orang dewasa menuju terus hidup bahagia. Warok ada warok tua atau warok sepuh, dan ada warok muda. Pramuka ada pembina, ada peserta didik yang memberikan transfer of knowledge. Nah, warok ini sebangun. Ya, sehingga harapannya dengan mengenal warok ya, ini tariannya itu akan mengetahui satu penghargaan terhadap aneka budaya yang ada di Indonesia ya, dan itu penghargaan. Anda bayangkan kalau nanti di pramuka misalnya ketemu di Jambore, di Raimuna, di nasional itu ya, kita akan bisa mengekspresi dari berbagai macam nilai budaya. Ini mengapa yang dipilih warok? Ya, ini pertanyaannya, mengapa yang dipilih warok ya? Kita jawab itu dulu. Ya, penjelasannya di warok. Dan ini juga kita pun ya dari Sangga Kerja, panitia, pembina, tidak cuman begitu saja. Nanti tunggu ada pernyataan dari yang memang ahli budayawan, pakar di dalam warok. Mengapa? Karena pramuka terus belajar. Kalau di dalam sistem pendidikan pramuka, kalau pembinanya tidak ada yang menguasai, dia bisa menunjuk instruktur atau dalam tanda kutip ini orang yang memang dipercaya untuk mendidik generasi muda. Nah, dalam konteks ini itulah kemudian kita pilih warok. Apalagi mungkin tarinya atau apanya? Iya Kak. Tadi kan sudah sempat disinggung nih sama Kak Nur terkait dengan budaya nih. Ada laporan juga nih Kak. Di daerah saya kok tidak diperbolehkan menari tari warok Kak. Itu bagaimana tanggapan dari Kak Nur seperti itu? Nah, disitulah pentingnya pendidikan. Pendidikan itu tidak hanya bicara hitam putih seperti tali warok ini, tetapi ada penjelas. Kalau tidak boleh, alasannya apa? Dalam pramuka itu tidak harus kemudian harus membuat gitu, enggak. Karena pendidikan itu adalah mendidik tentang argumentasi, pertanggungjawaban pribadi. Andai kata betul-betul ada mahasiswa dalam tanda kutip yang di tempat kami tidak boleh, justru itu riset. Betapa susahnya para pendiri negara ketika mau menyatukan Indonesia yang ternyata berbeda-beda, bahkan bukan cuma berbeda tapi bertentangan. Merawatnya. Dan tunas-tunas muda punya tanggung jawab merawat.
Salah satunya kesulitannya sudah Anda hadapi lewat metode DORA, do, observasi. Anda saatnya refleksi karena Anda sudah menjadi manusia dalam tanda kutip ya, mampu menggunakan pemikiran yang dipertanggungjawabkan. Maka nanti itu bisa menjadi bahan riset yang menarik. Di tempat kami nggak boleh. Alasannya apa? Argumentasinya apa? Dalam hal ini pramuka tidak dalam kondisi untuk menyalahkan, tidak. Tapi dalam rangka untuk edukasi budaya. Edukasi budaya. Mungkin tidak boleh itu karena belum mengenal. Maka nanti akan kita kenalkan tentang warok. Lihat aja nanti prosesnya. Sabarlah nanti, sabar. Pendidikan pramuka memang interaktif dan progresif. Nah, nanti yang betul-betul tidak boleh tulis argumentasinya sama dengan tadi itu, setidak-tidaknya sudah sebagai kesatria bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dan itu ditantangani oleh orang tua sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jangan-jangan yang melarang bukan itu, tapi pacarnya. Nah, tadi kan sempat dibahas tentang budaya oleh Kak Nur mengenai tari warok. Ini ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta didik baru terkait tentang bagaimana sih filosofi dari gerakan tari warok itu sendiri, dan itu berkenaan dengan pakaian dari peserta didik yang perempuan, Kak. Itu bagaimana tanggapannya dari Kak Nur? Ya, pertama kalau tari terkait dengan koreografi ya, jadi kita bedakan antara warok, tari warok. Ya, tari warok ini mencoba mengungkapkan sosok warok. Dan dari beberapa keterangan dari tari ini adalah tari untuk warok muda. Ya, ada juga nanti yang tari warok tua karena di dalam, atau sepuh ya, karena warok itu ada warok sepuh, warok muda. Nah, yang muda ini dalam bentuk geladen seperti usia-usia Anda, yaitu usia-usia penegak, usia-usia menjadi mahasiswa, harus banyak geladen. Geladen itu pengertian ya, wirogo, wiroso, wiromo, sebenarnya bagian dari kesatuan di dalam pembentukan pribadi yang utuh, yang di dalam pramuka spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Nah, maka yang nampak di situ adalah nampak gerakan-gerakan yang dalam tanda kutip ya, warok ini ditarikan oleh laki-laki dengan gagah. Namun jangan lupa ya, dari informasi dari sahabat-sahabat dari Ponorogo, ditarikan juga ya oleh perempuan. Dalam hal ini adalah dengan gaya-gaya yang anggun. Sebenarnya kata-kata ini agak sulit dicari. Kalau dalam dunia pewayangan ya seperti Sri Kandi, Cancut, Taliwondo, Gladen. Ya, maka kita namakan ya tari warok Pandu Bela Negara karena untuk ini perlu Gladen. Nah, di situ ada kesatuan nanti ya, karena gerakan yang sudah dicontohkan dan sudah di-upload untuk penugasan dari masing-masing fakultas. Itu nanti menunjukkan ya seperti tali, kalau disatukan itu sebagai tarian warok yang indah. Kan itu dipotong-potong agar lebih mudah untuk belajar, karena edukasi harus melihat dari peserta didik itu. Nah, kemudian sekarang pakaiannya ya. Kita kalau pakaian itu sebenarnya aksesoris tari, banyak sekali pakaiannya itu ya. Kita buat secara simpel dengan ciri khasnya. Kalau ini tarian adalah pada sisi tari waroknya itu. Kemudian ini dengan dress code pramuka. Kita bicara yang laki-laki dulu ya. Kemudian ini sekarang lihat pramuka sendiri. Kalau Anda membuat seragam pramuka itu kira-kira bayangannya seperti apa? Dia fashionable atau fungsional? Fungsional. Ya, fungsional karena dia harus dipersiapkan untuk kegiatan alam luar. Jadi kemarin kalau nggak keliru Pak, Kak, pakaian kami ketat gitu ya. Ya, itu berarti sekaligus sebagai refleksi. Oh, berarti ini saya harus kembali untuk merefleksi apa seperti ini pakaian pramuka itu. Karena pakaian pramuka
ini harus terus difungsikan untuk kegiatan aktivitas kegiatan alam luar, ya, berjalan, berlari, naik gunung dan seterusnya itu, ya, untuk gerak-gerak. Sehingga untuk tari ini sebenarnya bagian dari sekecil sekali ya dalam aktivitas kepramukaan. Kalau dilihat dari waktunya yang dilatih itu memang tidak begitu banyak, tapi moga-moga ketika nanti sambungan menjadi indah, ya. Sehingga untuk yang laki-laki nampaknya tidak ada begitu masalah ya. Nah, sekarang munculnya dari putri. Sekali lagi mungkin ada komentar atau pertanyaan, Kak, kalau memakai rok bagaimana? Nah, disitulah kemudian seorang pramuka merdeka berpikir, apakah kegiatan lapangan pramuka penegak itu yang digunakan hanya rok? Kan ada pakaian celana PDL, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau nggak punya, Kak? Sekali lagi ini pendidikan. Kalau nggak punya, ya bagaimana caranya mencari solusi? Solusi itulah yang sebenarnya kita mengajak untuk berpikir Dora tadi itu, do, observasi, refleksi, apply. Apply itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pertimbangan pikir, rasa, jiwa, dan bahkan dalam tanda kutip kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena di situ ada bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Andai kata tidak punya, ya dia bisa menggunakan celana apa saja sebenarnya. Tentu itu kemudian secara berurut, ya hitam dulu lah, ya, untuk menyesuaikan dengan atasan. Kalau nggak ada, ya disesuaikan. Jadi prinsip di dalam kepramukaan itu adalah prinsip untuk dapat melakukan sebaik-baiknya, ya. Dan ini semua sebenarnya kan sudah relatif dimiliki oleh semua peserta didik SMA karena ada ekstrakurikuler wajib. Namun kalau sekolahnya dulu tidak ada dan sekarang katakanlah tidak memiliki, sekali lagi saya hanya sebagai pembina berkata bahwa ada kiasan-kiasan tadi itu. Salah satunya adalah bentuk pertanggungjawaban, ya, dan tidak mengerjakan ini karena tidak mampuan bla 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 dengan pertanggungjawaban. Artinya betul-betul sebagai proses pendidikan itu sebenarnya sudah pendidikan itu sendiri. Jadi pendidikan jangan cuma dilihat dalam satu arti yang sempit. Itulah yang kemudian kita refleksikan bahwa itulah kesulitan dalam dunia pendidikan, karena kemampuan, keadaan sosial dan seterusnya itu memang berbeda-beda gitu. Tetapi komitmennya dia lewat satyanya tadi itu, ya, lewat janji bahwa dia akan menjadi tunas-tunas muda yang bekerja keras untuk belajar, ya, untuk masa depan yang lebih baik, dan kakak-kakak pembina itu akan mendorong agar tunas-tunas muda ini memiliki istilahnya itu hal yang lebih baik daripada kita. Itu prinsip pramuka, menciptakan generasi setelah kita lebih baik daripada kita. Itu untuk pakaiannya. Mungkin masih ada yang ditanyakan mengenai pakaiannya. Sama tadi itu, ya. Ini proses pendidikan. Nah, ada lagi? Ya, untuk pertanyaan terakhir, Kak. Ini agak sedikit melenceng ya, Kak. Ya. Terkait dengan apa sih hubungannya pramuka dengan kebudayaan? Tuh. Oh ya, tapi sebelum itu mumpung masih ingat, Kak, itu gerakannya pramuka kok kayaknya nggak cocok sih untuk yang putri, ada yang seperti itu. Buatlah yang kira-kira itu tidak membuat yang seperti itu. Ya, namanya tari. Tari itu ada wirogo, wiroso, wiromo. Jadi itu pertama, mumpung masih ingat, kalau Kak Nur juga sempat membaca ada semacam pertanyaan, tanggapan sebagai itu justru menjadi interaksi, ya, interaksi di dalam kepramukaan, metode interaksi dan progresi itu muncul gitu. Itu ya sekali lagi mampu berpikir, mencari solusi, dipertanggungjawabkan. Itu prinsipnya. Nah, tadi ada pertanyaan, apa hubungannya pramuka dengan kebudayaan? Nah, kalau kita melihat pramuka sebagai sebuah gerakan, sebagai gerakan pendidikan. Kalau kebudayaan ini, ya, kita lihat misalnya dalam perspektif
7 unsur ya. Kalau dalam konteks tertentu ya hasil dari budidaya, capaian dari berpikir ya, hasil-hasil berpikir, rasa, jiwa dan bentuk yang nanti kemudian diwujudkan ya, ada aktivitas, ada bendanya kan gitu kan di dalam teori-teori budaya itu. Kalau dalam pramuka sendiri, karena pramuka adalah gerakan itu manusia, maka gerakan itu akan harmonis kalau melihat kondisi budaya dari orang-orang, dari tunas-tunas muda, dari mahasiswa-mahasiswa baru UNES 2021 yang kita yakin dan pasti bahwa Indonesia itu memiliki ragam budaya yang beraneka ragam. Tanpa kemauan secara mendalam memahami budaya, ya, kita mungkin akan mendapatkan pemahaman-pemahaman yang mungkin keliru atau tidak mendalam, yang menyebabkan terjadi mispemahaman antar tradisi tertentu dengan tradisi yang lain, sehingga kemudian seolah-olah muncul adanya konflik antar budaya. Nah, di Indonesia kita ingat ada Bhinneka Tunggal Ika. Hanya dengan kemauan mempelajari ya secara baik budaya orang lain yang menjadi rekan sebangsa, yang menjadi sebangsa, maka masa depan Indonesia persatuannya dijaga. Itulah tali. Jadi memahami budaya itu bagian dari kiasan tali, menyatukan. Aku memahami engkau, engkau memahamiku. Ya, kita saling memahami. Dan di dalam saling memahami itu tadi dikatakan ada lilitan-lilitan, ada prinsip-prinsip yang sama, dan ada bentuk pengorbanan. Tadinya mungkin nggak suka, tapi kemudian terus belajar. Yang penting adalah segala proses di dalam pendidikan kepramukaan itu ditujukan untuk memberikan bekal yang menyangkut ranah sesosip seperti yang Kak Nur sudah jelaskan pada keterangan-keterangan tadi. Itulah kemudian pramuka sebagai sebuah gerakan tidak bisa lepas dari budaya. Mengapa? Karena gerakan pramuka yang berorganisasi di tempat-tempat teritorial itu otomatis dia akan dipengaruhi di mana gerakan pramuka itu berada dalam pangkalannya. Sebagai contoh, untuk UNES berpangkalan ya, atau gerakan pramuka yang berpangkalan di UNES, dia akan mengadopsi budaya-budaya sekitar kota Semarang, masyarakat Gunung Pati, masyarakat Sekaran, masyarakat Banaran, yang salah satunya nanti kalau adik-adik sudah tahu, kita mengaplikasi bahwa salah satu senjata adat kita di dalam melakukan penjelajahan adalah bendo Gunung Pati. Ya, satu jenis ya, bendo Gunung Pati. Nah, ini nanti moga-moga adik-adik bisa memahami ketika nanti datang ke Semarang tentang lingkungan budaya yang ada, begitu. Ya, terima kasih untuk penjelasan dari Kak Nur. Untuk selanjutnya closing statement dari Kak Nur, monggo kami silakan. Baik, yang pertama, selamat datang tunas-tunas muda harapan bangsa. Menjadi tugas dari para pembina gugus depan sebagai satuan pendidikan di dalam gerakan pramuka memiliki tanggung jawab untuk ikut mendidik, melatih, membekali agar tunas-tunas muda, generasi muda, mahasiswa angkatan 2021 memiliki berbagai macam kecakapan. Kalau dalam pramuka nanti kecakapan umum dan kecakapan khusus yang harapannya akan membekali adik-adik ketika nanti lulus dari UNES memiliki capaian yang plus karena memiliki keterampilan-keterampilan yang tidak diterima di prodi dan pramuka melengkapi sesuai dengan tujuan pramuka itu sendiri, yaitu hidup bahagia. Dia memiliki
happiness. Dia memiliki sifat karakter helpful, menolong, healthy, hidup sehat, handicraft, berkarya. Sehingga manusia pramuka menjadi manusia yang berguna bagi yang lainnya. Berguna bagi lainnya otomatis menghargai orang lain dengan budayanya. Warok sebagai simbol long life education, pendidikan yang terus menerus. Warok muda dengan geladinya, warok sepuh mengajarkan dan terus menyempurnakan keilmuannya. Tujuannya adalah untuk kedamaian hidup. Warok pandu bela negara. Sekali lagi, selamat mengikuti serangkaian UKPT dengan gembira, karena gerakan pramuka adalah gerakan sukarela dengan kegembiraan. Sampai jumpa di lain kesempatan nanti di acara-acara gerakan pramuka UNES. Sekali lagi, selamat menjadi keluarga besar Sivitas Akademika UNES. Gugus Depan 1411, 1412 menunggu kedatangan adik-adik untuk mengunjungi sanggar-sanggarnya, berkegiatan yang menyenangkan. Ditunggu ya adik-adik, mahasiswa baru 2021. Sehat, bahagia untuk adik-adik, sukses masa depan. Dari kakak, ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. Salam pramuka. Salam. Terima kasih Kak Nur. Tunas-tunas muda tumbuh di sekarang, berbudaya luhur. Ya, tetap semangat ya buat kakak-kakak semuanya. Jangan lupa untuk penugasan tetap dikerjakan dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan dimanapun kakak-kakak berada. Nah, untuk pendaftarannya ditutup pada tanggal 20 Agustus 2021. Untuk linknya dapat dilihat di Telegram grup official resmi dari OKPT Fakultas masing-masing ya Kak. Untuk penugasannya ada 3, yaitu Twibbon, Tali Dadung, dan juga Tari Warok. Nah, untuk tanggal pengumpulannya tanggal 25 Agustus 2021 pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Untuk Twibbon, sertakan caption menarik dan juga tag akun @pramuka_wijaya_unes dan juga fakultas masing-masing. Untuk Tali Warok, sertakan gambar kolase proses pembuatan. Yang ketiga, Tali Warok, kakak dapat membuat video menari warok sesuai dengan fakultas masing-masing yang dapat diakses di YouTube Pramuka Wijaya dan dapat diupload di Reels Instagram. Nah, jangan lupa ya Kak, tetap dikerjakan penugasannya. Nah, sudah sampai di penghujung acara. Berhubung masih ada Kak Nur, kita ajak jargon aja yuk, Kak Rahma. Ayo, gimana Kak? Ayo, mumpung bersama dengan adik-adik. Siap. OKPT 2021. Be a Be a figure, keep the culture for the future. H-E-H-E. Oh ya. Nah, mantap sekali. Mantap sekali. Sungguh sangat semangat ya kakak. Ya. Nah, tadi kan udah ditutup dengan jaga yang penuh semangat nih. Bila setelah selesai di penghujung acara, mari kita tutup dengan salam bersama-sama ya Kak Rahma. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka.